Halo teman-teman semuanya, pada materi kali ini kita akan membahas tentang materi korosi. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan korosi. Nah teman-teman, korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia pada lingkungan sekitar. Teman-teman tahu tidak kalau misalnya korosi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada korosi basah dan yang kedua ada korosi kering. Nah teman-teman, korosi ini terjadi akibat adanya faktor kimia fisika, metalurgi, elektrodinamika, dan termodinamika. Ada beberapa contoh penerapan korosi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yakni karat pada permukaan besi. Hal ini terjadi karena adanya reaksi antara logam dengan uap air di udara, sehingga dapat menghasilkan pembentukan oksida atau hidroksida logam. Bentuk ini merupakan bentuk penerapan korosi akibat kelembapan. Yang kedua adalah retak pada pipa minyak dan gas di bawah tekanan yang tinggi. Hal ini terjadi ketika logam berada dalam lingkungan yang korosif dan mengalami tekanan yang mekanis, sehingga logam mengalami keretakan. Hal ini merupakan bentuk penerapan korosif bawah tekanan atau stress corrosion cracking. Dan yang terakhir adalah korosi pada pipa baja akibat bakteri sulfat reduksi. Hal ini terjadi karena adanya mikroorganisme seperti bakteri yang dapat mengubah senyawa kimia dalam lingkungan logam, mempercepat korosi logam, dan memproduksi senyawa korosif. Halo, di video kali ini kita akan membahas beberapa faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Nah, beberapa faktor itu terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu tingkat keasaman atau pH, yang kedua yaitu kontak dengan zat elektrolit, yang ketiga yaitu adanya pengotor, yang keempat yaitu kontak dengan logam yang lain yang kurang reaktif, dan yang kelima yaitu kelembapan udara. Nah, dari 5 faktor ini, itulah faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Proses korosi sangat sering terjadi pada besi. Jika besi didiamkan pada udara yang lembab, pada permukaan besi akan terbentuk karat. Proses perkaratan pada besi terjadi karena bagian tertentu dari besi berperan sebagai anode, sehingga besi mengalami oksidasi. Karena besi merupakan logam aktif, maka reaksi oksidasi yang terjadi adalah Fe solid menghasilkan Fe2 positif aqua ditambah 2 elektron. Proses perkaratan pada besi dapat berlanjut terus sampai seluruh bagian besi hancur. Hal ini disebabkan oksida-oksida besi yang terbentuk pada peristiwa awal korosi akan menjadi katalis atau autokatalis pada peristiwa korosi selanjutnya. Cara pencegah korosi yang sering dilakukan ada 4 cara. Yang pertama yaitu perlindungan katodik atau proteksi katodik. Yang kedua yaitu pelapisan dengan logam-logam lain atau yang sering disebut dengan galvanisasi. Yang ketiga yaitu melapisi logam dengan cat, minyak, oli, atau plastik. Dan yang keempat yaitu membuat alloy atau perpaduan logam. Inilah beberapa pencegahan korosi. Proteksi katodik. Proteksi katodik adalah teknik yang digunakan untuk mengendalikan korosi pada permukaan logam dengan menjadikan permukaan logam tersebut sebagai katode dari sel volta. Proses katodik ini merupakan metode yang umum digunakan untuk melindungi struktur logam dari korosi. Sistem proteksi katodik ini biasanya digunakan untuk melindungi baja, jalur pipa, tangki, tiang pancang, kapal, anjungan lepas pantai, dan selubung sumur. Efek samping dari penggunaan yang tidak tepat adalah timbulnya molekul hidrogen yang dapat terserap ke dalam logam sehingga menyebabkan kegetasan hidrogen. Proteksi katodik adalah cara yang efektif dalam mencegah keretakan karena korosi. Melapisi logam dengan cat minyak, oli, atau plastik.
Proses ini merupakan proses yang umum dilakukan untuk melindungi logam dari korosi, oksidasi, dan kerusakan lainnya. Berikut adalah penjelasan masing-masing metode pelapisan. Yang pertama, cat minyak. Cat minyak biasanya terbuat dari campuran minyak alami atau sintetis yang mengering dengan sendirinya saat terpapar udara. Cat minyak membentuk lapisan pelindung yang tahan terhadap korosi dan oksidasi. Yang kedua, oli. Oli juga dapat digunakan sebagai pelapis logam untuk melindungi dari korosi dan oksidasi. Oli memiliki sifat pelumas yang baik sehingga dapat mengurangi gesekan dan keausan pada permukaan logam. Yang ketiga, plastik. Pelapisan logam dengan plastik dapat dilakukan dengan menggunakan teknik seperti pelapisan khusus atau pelapisan elektrostatik. Plastik memberikan lapisan pelindung yang tahan terhadap korosi, oksidasi, dan goresan. Pemilihan metode pelapisan tergantung pada kebutuhan dan tujuan penggunaan logam yang dilapisi. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti lingkungan, tampilan estetika, ketahanan terhadap goresan, dan biaya perawatan dalam memilih metode pelapisan yang tepat. Galvanisasi adalah proses pemberian lapisan pelindung untuk besi dan baja yang bertujuan untuk melindunginya dari karat atau proses korosi. Logam yang biasa digunakan sebagai lapisan pelindung adalah magnesium, aluminium, seng, dan krom. Contoh galvanisasi dengan seng pada baja. Baja dilapisi seng bukan karena seng memiliki ketahanan korosi yang tinggi, tetapi karena seng diumpankan agar terkorosi terlebih dahulu. Sekarang kita akan masuk pada bagian D, membuat alloy atau paduan logam. Alloy adalah campuran logam dengan logam lain sehingga menghasilkan campuran logam yang lebih kuat dan tahan karat. Misalnya, besi yang dicampurkan dengan logam Ni dan Cr akan menjadi besi stainless sehingga terdiri dari 72% Fe, 19% Cr, dan 9% Ni. Alloy merupakan campuran antara dua atau lebih logam, atau dalam istilah lain, logam yang dicampurkan dengan bahan logam lainnya. Contohnya yang pertama, logam emas yang dicampurkan dengan tembaga, maka akan menghasilkan emas merah. Yang kedua, emas yang dicampurkan dengan perak akan menghasilkan emas putih. Yang ketiga, perak yang dicampurkan dengan tembaga akan menghasilkan perak murni. Alloy diciptakan untuk menambah kekuatan, karena dalam logam murni, atom-atom tersusun dalam barisan yang rapat. Barisan-barisan tersebut dapat saling bergeser sehingga membuat logam tersebut menjadi lembut. Apabila terjadi tekanan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan retakan-retakan di sepanjang barisan tersebut, sehingga membuat logam murni menjadi ringkih. Dari pernyataan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila suatu logam lain ditambahkan, maka atom-atomnya akan memperkuat logam yang pertama. Hal tersebut terjadi karena atom tersebut akan menahan atau logam yang pertama, sehingga tidak akan terjadi pergeseran susunan atom.